kita pertimbangkan untuk kita proses dalam arti advokasi dulu nih ya, bahwa ente berusaha tapi jangan matiin yang kanan kirinya dong gitu. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Bro Taufik, ini saya jadi ingat setiap pagi ini kan Kanwil itu ada pegawai kita, staf kita itu yang pooling ya, berita-berita terkait dengan kegiatan ekonomi, bisnis dan perdagangan. Nah, saya sempat baca tadi itu dari Kanwil itu ini nih, nilai penjualan marketplace melesat nih, pemirsa ya. Nilai penjualan marketplace melesat, perubahan pola belanja banyak terjadi di segmen menengah atas tapi. Nah, dari sisi KPPU, apa sih yang sudah dilakukan KPPU atau yang sedang dipersiapkan oleh KPPU di era seperti ini ya, di era ekonomi digital, di era e-commerce ini seperti apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Kajian tentang ekonomi digital ini khususnya tentang marketplace ya. Jadi kita mendalami prosesnya, bisnis prosesnya seperti apa, isu-isu persaingannya seperti apa, dan apakah ada kebijakannya seperti apa, dan mungkin nanti kita akan mencoba merekomendasikan kepada stakeholder, pemerintah khususnya, ya untuk menjaga iklim persaingan di ekonomi digital khususnya marketplace ini seperti apa, karena di situ kuat warna kemitraannya. Warna kemitraan, kemudian ada potensi posisi dominan tetap ya muncul ya. Jadi gimana caranya supaya pasar ini tetap berkembang terus, tapi kemitraannya kuat ya antara marketplace dengan para pedagang dan sebagainya gitu. Itu yang kita coba. Kemitraan menjadi menarik karena di episode sebelumnya nih ya pemirsa, nanti kita sudah membahas soal kemitraan sebenarnya. Itu kan menjadi salah satu tugas dan wewenang keempat ya, yang terakhir yang dimiliki oleh KPPU dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Junto PP Nomor 17 Tahun 2013. Selama ini tadi kan Bro Taufik sudah mengatakan bahwa ini sangat kuat sekali, kental kemitraannya ya. Sudah ada pantauan nggak kira-kira potensi terjadinya abuse ya atau dugaan pelanggaran terkait dengan tugas KPPU di pengawasan kemitraan, kegiatan kemitraan itu di marketplace? Ya. Jadi yang bisa kami tangkap sekarang polanya adalah pertama, kalau dalam transaksi marketplace itu berlaku universal contract. Jadi kontraknya online dan berlaku untuk semua merchant, mau jualan bawang, jualan baju, sampai sepatu, sampai handphone, kontraknya seragam, polanya, struktur kontraknya. Nah, ini menarik karena saya dulu pernah baca jurnal di beberapa penelitian dari luar. Salah satu ciri-ciri orang memiliki posisi dominan adalah dia bisa mengikat kontrak yang sama ke semua orang. Jadi bahasa sederhananya, tidak ada ruang untuk negosiasi. Kontraknya seperti ini. Take it or leave it ya? Klik yes kalau mau, kalau enggak udah. Take it or leave it. Iya, jadi ini menarik. Cuma jadi mereka udah punya posisi dominan dong? Ya masih kita pelajari lah bro. Ojo ke susu. Oke. Diminum dulu dong. Iya. Ya, sobat pemirsa ini sengaja kita nggak kasih nunggu endorsement. Nah itu. Jadi kalau misalnya ada mau masuk ke kita bisa masukin stiker Pod Country, podcast Kanwil 3 boleh nih, boleh. Jadi terima endorsement ya. Tapi itu memang menarik. Jadi kita ekonomi digital selain marketplace, kita juga udah bahas fintech. Fintech kita udah bahas penggunaan teknologi pembayaran non cash, kartu ya, e-money, e-wallet. Dan memang terkaget-kaget kita. Jadi seperti Bapak Ketua Komisioner udah merekomendasikan memang ini beberapa pedoman KPPU memang harus direvisi nih. Misalnya pedoman pasar bersangkutan. Ya betul.
itu masih pakai textbook tahun 80-an bro. Yes, Ya, betul. jadi Karena kita- sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Ya. perdagangan yang borderless ya. Ya, jadi kalau saya sih mau usulinnya nanti bukan direvisi tapi ditambahin aja, kita bikin pedoman pasar bersangkutan untuk produk-produk digital misalnya. Jadi kita spesifikasi lebih inilah ya. Dan banyak beberapa produk KPPU, publikasi KPPU yang memang harus diupdate lah. Ya, karena sudah beda jauh pola bisnisnya tuh udah beda jauh. Oke. Untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang marketplace tadi, memang apakah sudah ada dari KPPU? Ini kan KPPU punya fungsi advokasi ya, dan Bro Taufik ini kan adalah salah satu yang membidangi itu sebagai deputi kajian dan advokasi. Sudah ada semacam sosialisasi kepada mereka supaya mereka tetap menjalankan prinsip persaingan usaha dalam bisnisnya. Kalau yang beberapa marketplace belum semua sih. Jadi tapi beberapa sudah kita undang untuk diskusi. Beberapa marketplace sudah kita undang diskusi, tapi belum semua. Belum semua. Kalau karena kemarin urgensinya waktu itu di fintech ya. Jadi tahun lalu kan fintech rame tuh. Sampai mantan ketua DPR Pak Marzuki Ali aja ribut kan. Oke. Di Palembang apa di mana ya? Saya masuk mall harus pakai kartu ini. Bayar parkirnya, nggak bisa pakai cash, nggak bisa pakai kartu yang lain. Iya. Wah, tahu sendiri kan, Bapak Ibu komisioner di kantor kan kalau ada kayak gitu, wah, gitu kan. Sekretariat digini-giniin, ayo cepet begitu kan. Jadi kita kumpulin tuh semua fintech. Udah 2 kali tuh kita kumpulin semua fintech, kita sampaikan pokoknya kalau sampai ada pembatasan seperti ini, potensi melanggar. Dan mungkin undangan ketiga, kalau nanti kita adakan, udah berupa surat panggilan nih. Masuk ke Udah ke penegakan hukum. Iya, sudah bukan masuk iya, ke udah bukan wilayahnya. kita lagi. Waktu itu Pak Guntur selaku komisioner yang menyampaikan. Cuma waktu itu diskusinya menarik karena dari mereka bukan kita Pak yang bikin kewajiban itu, pemilik tempat. Oh justru Pemilik tempatnya yang mewajibkan. Jadi iya nambah lagi kan. Berarti nanti memang. Atau bisa jadi pemilik tempat dengan tadi yang digunakan sama pemiliknya. Nah itu dia. Gimana? Ya itulah yang nanti kita. Kan bisa jadi kan pemiliknya sama ya kan? Itu yang kita. Pemilik tempat atau pemilik gedungnya itu sama dengan pemilik yang Betul. Imani tadi misalnya. Tapi saya dengar sudah ada kasus yang masuk penyelidikan ya terkait dengan masalah Imani ini. Ada tuh. Iya, ada. Kita nggak akan bahas kasus ya, pemirsa, karena itu memang kasus justru berasal dari kantor saya. Soal saja saya baca. Oke. Tadi kan sempat disampaikan oleh Bro Taufik soal marketplace, ya kan? Itu kan menjadi salah satu solusi untuk memperpendek rantai distribusi, bahkan bisa hilang sama sekali rantai distribusinya. Kemudian juga kita melihat sudah ada perubahan pola perilaku orang itu jual beli sudah menggunakan marketplace. Nah, tadi ada beberapa yang disebutkan tadi ya, salah satu beberapa aplikasi. Nah, pertanyaannya sekarang, misalnya nih ya, ada koperasi petani yang bikin marketplace, ya, marketplace ya, beberapa produk bikin marketplace mandiri. Nah, ternyata ada marketplace yang besar, dia menggunakan mekanisme katakanlah free ongkir. Ya. Nah, free ongkir. Sebenarnya free ongkir kan untuk konsumen ini kan sesuatu yang sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli atau tidak. Walaupun bedanya cuma 2.000, 1.000, emak-emak atau istri kita kan pasti ini lumayan nih. Beda 2.000, 3.000. Nah, ketika ada perilaku seperti ini bisa dianggap mereka menggunakan posisi dominannya nggak ini Bro Taufik? Waduh, tadi janjinya mau nanya-nanya yang santai-santai. Iya, akhirnya kan enggak, itu pemirsa juga sebenarnya. Berat nih. Jadi gini, kalau tergantung Bapak Ibu komisioner nih, bukan dari kita, tergantung Bapak Ibu komisioner nih. Kalau mau pakai paradigmanya efisiensi, itu masih diperbolehkan karena tadi yang menikmati konsumen, welfare ya, efisiensi. Tapi kalau mau pakai pasal 2, pasal 3 kita, kan menjamin kesempatan usaha yang sama. Nah itu mungkin saya bantu saja ya, supaya kita nggak split of tongue tadi ya. Kan di KPPU itu ada yang namanya free competition, ada fair competition. Di mana fair competition ini kan sebenarnya KPPU menjaga persaingan sehat di level of playing field yang sama. Mungkin itu kali ya. Iya betul. Jadi
Tapi memang perdebatannya masih pro kontra sih. Kalau bicara antara mau efisien atau mau yang level of playing field tadi gitu. Jadi kalau bicara di Amerika misalnya, mereka jelas efisiensi, welfare udah. Jadi kalau kayak predatory pricing sepanjang konsumen diuntungkan silakan. Tapi begitu dia naikin harga lagi kena gitu kan. Nah, tapi kalau di kita mungkin kita lebih banyak ke level of playing field. Jadi kita menjamin kesempatan usahanya. Betul. Jadi makanya mungkin itu bisa kita pertimbangkan untuk kita proses dalam arti advokasi dulu nih, ya, bahwa ente berusaha tapi jangan matiin yang kanan kirinya dong gitu. Ya udah mau promo silakan, biar nanti si koperasinya ini juga terpancing untuk promo juga apa gitu ya. Betul. Sulit sih memang, jadi Menempatkan posisi KPPU ada di mana ya. Tapi tentu itu akan menjadi kajian yang menarik untuk KPPU ke depan. kalau dari sekretariat kita laporin dua-duanya. Nah, ini efisiensinya, ini WM-nya. Nah, silakan Bapak Ibu komisioner. Untuk memutuskan yang mana ini. Oke, yang pernah saya dengar dan saya baca itu ekonomi digital atau e-commerce ini kan menjadi perhatian dari hampir seluruh otoritas persaingan usaha di dunia. Yap. Nah, sejauh apa sih sekarang perkembangan competition agency memandang persaingan di era digital ekonomi atau di e-commerce ini? Ya, jadi yang saya tahu juga beberapa update-nya itu pertama ada kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh otoritas masing-masing negara ya, yang untuk memberlakukan ekonomi digital itu seperti apa. Itu di tingkat OECD, ICN itu sudah mengeluarkan publikasi. ICN itu asosiasi KPPU internasional, sudah mengeluarkan publikasi. Ini loh kerangkanya kalau mau melakukan analisa antitrust untuk ekonomi digital seperti apa. Dan yang saya lihat terakhir ini arahnya ke proteksi data, big data ya. Big data. Proteksi big data, jangan sampai big data ini dipakai buat tadi merusak persaingan. Plus data-data kita nih, jangan sampai dikorek-korek, dijual lah kemana-mana gitu kan. Jadi memang regulasi proteksi data ini yang kayaknya lagi hot nih. Betul, karena memang kalau saya mau ingatkan lagi di episode podcast kita sebelumnya, itu ada salah satu pegiat UKM ya. Itu ketika episode dengan teman saya Bimo Prasetyo, itu salah satu keuntungan atau benefit dari marketplace itu adalah mendapatkan data. Ya, data perilaku itu sangat luar biasa, sampai akhirnya kita bisa tahu ibu-ibu usia sekian itu sekarang trennya adalah ini, ke depan trennya nanti seperti itu. Ini kan itu berarti termasuk salah satu yang tadi disampaikan perlindungan data tadi, supaya tidak digunakan untuk merusak persaingan sehat. Itu nanti apakah nanti akan bisa diturunkan dalam bentuk peraturan nggak sih? Karena kan ini kan ngomong soal data, bagaimana kemudian otoritas itu melihat datanya seperti apa, apalagi data ini sifatnya rahasia kan? Setahu saya itu udah ada RUU-nya yang lagi dibahas tuh, RUU perlindungan data pribadi. Ya. Nah, cuma nggak tahu masuk prioritas atau enggak, saya nggak tahu. Tapi selama RUU itu belum disahkan, jadi kita masih ya tadi data kita masih warawiri kemana-mana nggak jelas nih. Kemarin ada Tokopedia bocor datanya, ada Bukalapak bocor datanya. Jadi yang paling simpel saja, kita hampir setiap hari dapat tawaran untuk kartu kredit kan. Nah, dapat data dari mana? Kredit tanpa guna, segala macam. Kredit tanpa guna dan ya itu macam. Jadi tidak ada pelindungan big datanya. Jadi data kita disalahgunakan, dan itu sudah menjadi semacam SOP lah di negara-negara lain bahwa data ini harus diproteksi. Bro Taufik, kita berbicara tentang KPPU, berbicara tentang persaingan usaha sehat, itu kan salah satu tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kita selalu ngomong soal bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, bahkan menjadi tagline kita ya, menjadi tagline KPPU, persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Nah, tetapi ketika berbicara soal kesejahteraan rakyat, ini kan bukan menjadi monopoli atau tugasnya KPPU semata, kan menjadi tugasnya otoritas-otoritas atau kementerian dan lembaga yang lain. Nah, dari sisi kerjasama dengan kementerian lembaga yang lain, sejauh apa sih KPPU menjalin kerjasama dengan mereka dalam hal mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat? Ya, jadi secara normatifnya KPPU udah menjalin beberapa MOU dengan kementerian, dengan badan di pusat maupun di daerah.
Dengan adanya MOU ini kami dari advokasi bisa masuk. Jadi kita bisa langsung advokasi nih SKPD atau unit tertentu dari Pemda, dari Pemprov atau dari kementerian, di mana di situ kita bisa menyuntikkan prinsip-prinsip persaingan. Jadi dari sisi kebijakan kita ingin memastikan kebijakan yang muncul nanti minimum nggak tabrakan dengan undang-undang persaingan atau tetap mempertimbangkan kemitraan sehat. Ya, jadi pertama dengan MOU. Kedua, kita juga kerjasama dengan asosiasi pelaku usaha, pelaku usaha, asosiasi, akademisi. Ya. Karena ya seperti Pak Bro Aru bilang tadi, penciptaan welfare ini kerjaan yang maha berat nih, bukan nggak bisa ditanggung oleh satu institusi sendiri gitu ya. Jadi harus keroyokan dan kita yakin kalau kita melibatkan teman-teman dari perwakilan asosiasi, konsumen, akademisi, makin banyak yang ngeroyokin makin bagus ya. Jadi makin banyak yang ngangkat gitu. Jadi mungkin untuk isu tertentu mereka bisa lebih berisik dari kita nih untuk memperjuangkan aspirasinya. Ya, itu bagus. Jadi misalnya beberapa kali kita dapat surat dari daerah ini. Kita mau demo nih Pemdanya karena bikin kebijakan yang menaikkan biaya retribusi gini. Oh, masyarakat di daerahnya sudah menyurati tembusan misalnya. Merasa nggak nyangkut-nyangkut kita amat kalau retribusi ya, cuma bagus lah berarti mereka udah sadar bahwa ini retribusi mahal-mahal tapi nggak balik ke mereka ya, gitu ya. Jadi mereka bayar pajak, bayar retribusi tapi nggak balik manfaatnya. Biasanya dari asosiasi yang kita advokasi di daerah itu kan disimpan ya nomornya. Nanti mereka selalu kirim tuh kalau ada ribut-ribut atau apa gitu. Ini menarik banget ini Bro Taufik. Tapi saya juga mau kulik lagi sedikit soal kemitraan. Dikulik geli dong kan ntar. Oh dikilik ya beda ya. Jadi kita mau ngomong soal kemitraan karena ini kan adalah seperti tadi sempat kita sampaikan adalah tugas dan wewenang yang paling baru ya yang dimiliki oleh KPPU. Itu seefektif apa sih ketika KPPU melaksanakan fungsinya pengawasan kegiatan kemitraan untuk UMKM ini manfaatnya apa buat mereka? Sehingga ini sobat kompetisi atau pemirsa kita ya, pemirsa podcast kita, Pod Country ini bisa tahu ternyata KPPU itu juga ternyata memikirkan juga soal UMKM. Jadi tidak melulu yang dilakukan oleh KPPU, kerja KPPU itu terkait dengan pelaku usaha besar itu enggak, tapi ada juga yang ada kaitannya dengan UMKM dengan sobat kompetisi kita. Ya, jadi yang paling dasar banget untuk kita masuk ke kemitraan ini adalah bentuk kerjasama antara usaha kecil dengan mitranya yang besar ya. Jadi mungkin Bro Aru juga ngerti situasinya. Sampai tahun lalu itu kita advokasi segala macam. Pemerintah juga kebingungan. Kenapa? Nggak ada kontrak. Yes. Hubungan kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil umumnya dilakukan tanpa ada ikatan perjanjian. Jadi kepercayaan saja. Kepercayaan. Ya? Nah jadi kalau basisnya udah ada perjanjiannya, ya kita nggak bisa kerja dong karena kita mengandalkan perjanjiannya kan. Betul. Tapi kan dari sisi hukum kan sebenarnya yang namanya perjanjian bisa tertulis bisa nggak? Iya. Nah jadi otomatis kalau udah ada perjanjian tiba-tiba satu pihak ketika ada dispute udah lemah lah yang susah. Dan ini kita temukan misalnya kalau di retail, kalau bapak ibu-ibu teman-teman boleh nyebut merek nggak sih? Ke pasar modern, jangan. Ke convenience store. Ya betul, jangan. Convenience store ya. Jadi kalau ada mart-martnya itu bilang saja Arumart gitu. Ya Arumart yang menjamur di komplek-komplek rumah. Itu kalau kita datang ke sana, biasanya di parkirannya kan suka ada tukang martabak, tukang ini ya. Betul. Ayam apa? Mitra UMKM ya. Itu mereka klaim sebagai kemitraan. Si peritel ini kemitraan kita nih. Padahal kalau kita tanya ikatan kerjanya ada nggak? Nggak ada. Terus dia dagangnya rutin, ya nggak juga. Jadi kalau kita mau bikin promo yang pakai tenda tuh, ya mereka nggak jualan dulu. Jadi suka-sukanya si peritelnya. Nah lu gitu. Terus gimana? Anda cas nggak ininya lahannya? Iya kita cas juga lahannya. Nah lu apa? Jadi hak dan kewajibannya dia nggak jelas. Dan
Padahal kalau mengacu ke DKI, Perda DKI retail itu kan harus 20% buat UMKM. Oke. Ada ya situ ya? Ada. 20% untuk UMKM. Slot itu 20% itu lahan. Dari Luasan lahan. Lahan yang dijual retail. Oke. Nah, pinternya retail ini yang dia kasih ke UMKM yang di luar, yang di jalanan itu. Karena itu lahan kita juga. Oh, gitu. jadi sebetulnya maksud dari peraturan itu adalah 20% dari yang di display, luasan di display. Tapi bro, menarik kalau kita ngomong soal luasan. Ini kan luasan barang ini kan kalau dijual itu kan bisa ditumpuk-tumpuk nih. Hitung luasannya gimana? Persegi atau kubik nih? Persegi ya. Persegi Space. ya? Jadi biasanya walaupun tumpuk-tumpuk tapi satu merek nih. Jadi mereka satu brand, satu perusahaan lah ya. Enggak, di aturan itu clear ya, persegi ya? Persegi ya, bukan kubik ya. Karena kan kalau kita ngomong soal display itu kan persegi. Kan ada kotak kita tahu ya, kemudian bisa ditumpuk-tumpuk. So ingat saya itu masih persegi sih. Masih persegi. Ya. Tapi akhirnya peritel itu mensiasati aturan itu. Karena memang notabene memang lahan mereka juga itu. Lahan bahasa dikasih itu free. Nah, kalau yang saya dapat nih, kayak teman-teman kemarin udah mengundang asosiasi pusat belanja khusus di Jakarta. Kalau versinya mereka nggak free, interpretasi mereka nggak. Tapi bisa dikasih tarif yang lebih murah dibanding tarif komersial, tarif sewa komersial. Tapi kalau kita diskusi dengan teman-teman Bapak Ibu di Pemda DKI, interpretasinya harus free. Oh, jadi belum ketemu nih di antara mereka sendiri ya. Jadi sementara kita wait-and-see aja nih sambil mendorong juga, karena kan yang paling jelas dari kemitraan peritel itu kan tadi yang udah ada peraturannya. Betul. Regulasinya harus sediain space sekian. Betul. Tapi kok nggak dilaksanain. Nah itu yang masih tanda kutip diakali pula ya. Tanda kutip nih ya pemirsa ya, tanda kutip. Oke. Jadi saya jadi mikir-mikir juga ternyata ada aturan seperti itu ya. Ada. Nah, mungkin di Jawa Barat juga mungkin ada ya. Nah, yang saya tahu itu kan sudah ada Permendak ya yang mengatur soal zonasi. Walaupun kita tahu bahwa zonasi ini adalah menjadi wilayahnya dari kepala daerah itu. Yes. Nah, bisa diceritakan nggak sih soal zonasi ini? Karena kan ini kalau saya tidak salah itu adalah lahir dari salah satu kasus yang ditangani oleh KPPU. Dan KPPU membuat saran dan pertimbangan di kasus itu sehingga ditangkap oleh pemerintah, keluarlah Permendak soal zonasi. Ya, jadi kalau di DKI memang jelas, saya lupa persisnya, cuma radius 1,5 kilo kalau ada pasar modern tidak boleh. Kalau ada pasar tradisional 1,5 kilo itu nggak boleh ada pasar modern. Oke, supaya mereka nggak head to head dengan pasar tradisional. Ternyata di lapangan bablas lah itu ya. Jadi kenapa sih? Sorry saya potong. Kenapa sih harus tidak boleh berhadapan-hadapan itu? Tidak boleh head to head? Nah ini menarik nih, karena asumsinya pemerintah dalam membuat regulasi itu adalah bahwa tadi head to head, bahwa toko modern mematikan pasar tradisional. Tapi begitu kami survei pedagang-pedagang pasar tradisional, Bapak Ibu pada yang takut bersaing sama siapa? Sama si Aromaret itu bukan? Oh enggak, kita beda yang kita jual. Ini kita jual produk fresh. Di Aromaret itu kan produk-produk yang kemasan semua. Grocery yang kebutuhan rumah tangga itu. Kita jual sayur, daging, yang macam fresh. Terus keluhannya gimana? Yang kita takut itu pedagang-pedagang di luar, di pinggir-pinggir pasar tuh. Oh, yang liar. Kagak bayar sewa, tapi dia dagangnya sama. Orang kan kalau beli datang, dia beli di depan udah nggak akan masuk ke dalam lagi. Betul. Nah, saya pikir Bapak Ibu di Pemda, di pemerintahan daerah juga udah ngerti ini problemnya di sini nih. Ya moga-moga bisa di-clearkan ya. Maksudnya kalau menurut kita tidak selalu pasar tradisional tuh head to head dengan pasar modern. Ya. Dan kalau versi saya apalagi pengennya sih pasar tradisional jadi pasar modern gitu loh. Dalam artian nyaman, ada lantainya. Nggak basah, nggak bau. Nggak ada lantainya karena pasar tradisional tuh kagak pakai lantai, kayak tanah beberapa tuh licin. Betul, memang ini saya mau intermezzo pengalaman saya. Jadi awal-awal saya menikah dulu ya. Jadi main ke pasar modern ini kan nggak punya duit. Itu kita anggap sebagai rekreasi loh, betul. Karena begitu masuk itu kan adem ya. Walaupun yang dibeli nggak jelas juga. Sekedar cuci mata lihat barang-barang itu
buat kita itu kita anggap sebagai rekreasi. Itu intermezzo aja ya. Kalau di daerah, kalau boleh sebut nama daerah nih kayak di Serpong itu ada tuh pasar modern gede, Ya, dikelola swasta sih memang. Pasar 8, Iya. pasar modern itu. Jadi kita datang, ya kita bisa ngopi, ada kafenya, bisa ngopi. Banyak restoran bagus juga. Di tengah-tengah ada belanjanya belanja pasar tradisional, sayur, daging. Jadi wah enak lah gitu. Jadi harusnya pasar tradisional tuh dirubah seperti itu. Konsepnya supaya lebih nyaman. Nyaman. Mumpung lagi COVID gini, nggak boleh dagang deket-deketan, harus ada ventilasi yang bagus, sinar udara harus, sinar matahari harus masuk. Ya ini momennya nih, bikinlah pasar yang sehat. Oke. Oke, pemirsa, kita sudah cukup lama berbincang dengan Pak Taufik Arianto. Pertanyaannya susah-susah. Susah ya pertanyaannya? Katanya santai. Nanti kita kan kita bahas bawang merah, kita bahas retail modern dan macam-macam. Siap. Kita anggap ini sebagai amal lah ya. Ya, tuh. Amal kepada pemirsa kita, kepada sobat kompetisi, supaya mengetahui KPPU itu seperti apa, khususnya fungsi di pencegahan. Kita juga bahas beberapa isu terkait dengan pangan dan ekonomi digital. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa sekalian, sobat kompetisi, pemirsa Pod Country, podcast Kanwil 3. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin bisa ada closing statement yang bisa disampaikan. Ya, jadi terima kasih nih atas kesempatannya Pak Aru dan teman-teman di Kanwil 3. Dan lagi-lagi untungnya dari COVID ini adalah kita kepaksa untuk merevitalisasi strategi advokasi kami nih. Kita akan manfaatkan, kami akan bikin studio podcast yang lebih bagus dari Kanwil 3 di Jakarta, Bapak Ibu. Di Jakarta. Jadi nanti ada persaingan. Nah, persaingan sehat nggak nih? Sehat. Sehat. Nanti kontennya kita atur. Kartel ya. Ya, moga-moga berkembang terus dan Amin. inilah podcastnya makin banyak follower atau apa nih istilahnya? Subscribernya, Pendengar. Kalau audio podcast itu kan pendengar, tapi kita juga masukkan ke YouTube juga subscriber, viewernya juga banyak ya. Kalau dimonetasi kan siapa tahu nanti kan jadi PNBP kan, penerimaan negara bukan pajak ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi manfaatnya untuk negara juga nih kita bikin podcast ini. Kembali ke konsumen yang menikmati. Kembali kepada konsumen, kepada pemirsa juga. Itu aja. Siap. Oke pemirsa, sobat kompetisi, cukup sekian episode dengan Pak Taufik Arianto. Beliau adalah Deputi Kajian dan Advokasi, dan disinilah saya punya kesempatan untuk memanggil beliau sebagai bro, padahal beliau ini adalah pimpinan saya. Terima kasih atas atensinya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.